Bab 41. Hadiah, Dermaga Wang Jiang. Baju renang Jiqingyan bukanlah baju renang One Piece, tetapi juga bukan bikini. Lin Yi memperhatikan bahwa punggung Jiqingyan bahkan lebih sempurna dari yang dibayangkannya. Terutama pahanya yang lurus, tidak ada satupun cacat yang ditemukan. Itu benar-benar sosok yang sempurna. Selain itu, lapisan selendang kasa juga menghiasi sekujur tubuhnya, membuat penampilannya semakin anggun. Aku sudah ganti baju renang. Aku sudah memenuhi janjiku. Saya suka orang seperti Anda yang menepati janji. Lin Yi memanjat keluar dari kolam sambil berbicara. Jiqingyan hendak masuk ke air, jadi ia tidak perlu berenang. Ia hanya duduk di sana dan menikmati pemandangan. Jiqingyan melepas selendangnya dan menyentuh air di kolam. Hangatnya. Ini pemanas otomatis, kata Lin Yi sambil duduk di bangku. Kalau kamu mau mandi, aku akan ambilkan sabun mandi cair sekarang. Hanya kamu yang bisa punya ide untuk mandi di kolam renang. Setelah menguji suhu, Jiqingyan masuk ke kolam dengan cara yang jauh lebih lembut daripada Lin Yi. Kemampuan berenang Jiqingyan lebih baik dari apa yang dibayangkan Lin Yi, karena dia tampak seperti putri duyung. Lin Yi mendesah saat dia duduk di bangku dan memandangi renangnya yang anggun. Inilah hidup. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah akan lebih baik jika mereka berada di pantai terbuka. Pada saat ini, Lin Yi melihat ponsel Jiqingyan. Dia ingat bahwa dia belum menyelesaikan pesanan sebelumnya. Aku ingin menggunakan ponselmu, kata Lin Yi. Jiqingyan muncul ke permukaan dan menyisir rambutnya. Silakan, kata sandinya 950.824. Sambil memegang ponsel Jiqingyan, Lin Yi melihat screensaver itu adalah swafoto dirinya yang sedang membentuk huruf V dengan tangannya. Agak lucu. Lin Yi masuk ke aplikasi Didi dan memberikan dirinya peringkat bintang 5. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi. Misi sistem selesai, hadiah, 100.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 75%, hadiah, Dermaga Wang Jiang. Lin Yi hampir melompat ketika mendengar pemberitahuan di kepalanya. Itu membuatnya terkejut. Lin Yi masih memiliki kesan tentang Dermaga Wang Jiang ini. Dulunya dermaga itu didanai negara, tetapi setelah biayanya kembali, dermaga itu dijual ke pemilik swasta. Sekarang, semuanya ada di tangannya. Yang terpenting, Dermaga Wang Jiang tidak jauh dari Jiushu Court. Ada pantai di tengahnya, dan hanya beberapa menit berkendara. Lin Yi memeriksa detail dermaga dengan teleponnya. Dia menemukan bahwa dermaga Wang Jiang memiliki latar belakang yang cukup baik. Ketika dermaga Wang Jiang dibangun, pemerintah ingin mengubahnya menjadi terminal kapal pesiar terbesar di Huaxia untuk merangsang industri pariwisata di Zonghai. Dermaga Wang Jiang tidak mengecewakan. Setelah dibangun, dermaga ini menjadi terminal kapal pesiar terbesar di Tiongkok. Luasnya mencapai 180.000 meter persegi dan memiliki 120 tempat berlabuh. Namun, 5 tahun telah berlalu sejak pembangunannya, dan kini telah menjadi terminal kapal pesiar terbesar kedua di Tiongkok. Meski begitu, hal itu tidak dapat menghapus statusnya di hati wisatawan. Sistemnya sungguh murah hati. Ia benar-benar mengirimkan hadiah yang begitu besar, jadi Lin Yi harus memeriksanya besok. Namun, Lin Yi lebih memperhatikan tingkat penyelesaian sebesar 75%. Berdasarkan angka ini, dia tidak jauh lagi dari membuka kelas berikutnya. Lin Yi memikirkannya. Berdasarkan kecepatan saat ini, membuka kelas berikutnya dalam seminggu bukanlah tantangan besar. Meski begitu, Lin Yi sudah memutuskan. Ia masih harus bekerja keras untuk mencapai 100% penyelesaian. Itulah hadiah terindah. Dia tidak bisa melepaskannya kecuali benar-benar diperlukan. Tepat saat Lin Yi memikirkan hal-hal ini, Jiqingyan berenang ke tepi kolam dan berjalan sambil memegang pegangan tangan. Lin Yi, seorang pria sejati, menyerahkan handuk dan menyeka air dari tubuh Jiqingyan. Aku sudah lama tidak berenang. Aku baru berenang beberapa putaran dan napasku sudah sesak. Kolam renang kami gratis untuk Anda gunakan. Anda bisa datang ke sini lebih sering lagi nanti, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lebih seperti itu. Setelah menyeka air dari tubuh mereka, keduanya kembali ke villa nomor 1 bersama-sama. Jiqingyan tidak menyebutkan apapun tentang pulang. Jelas dia berencana untuk tinggal di sini. Ada apa dengan selimutmu? Saat kembali ke lantai 2, Jiqingyan sedikit terkejut melihat selimut di kamar tidur Lin Yi. Selimut itu sudah sangat tua, dan ada beberapa tambalan di atasnya. Menggunakan sesuatu seperti itu sama sekali tidak cocok dengan identitas Lin Yi. Aku membawa selimut dan bantal dari panti asuhan waktu itu, aku sudah terbiasa, jadi aku tidak ingin membuangnya, kata Lin Yi. Kamu yatim piatu. Lin Yi mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku dengar dari Ibu Wang kalau aku dikirim ke panti asuhan sejak lahir. Aku sudah di panti asuhan selama bertahun-tahun. Maafkan aku karena telah mengungkit masa lalumu yang menyedihkan. Jangan terlalu sensitif. Aku sama sekali tidak sedih, kata Lin Yi.
Ibu Wang memperlakukan saya seperti putranya sendiri, dan saya punya banyak teman di panti asuhan. Saya tidak kekurangan kasih sayang, dan nilai-nilai saya normal. Berbeda dengan anak-anak yatim di TV. Baiklah kalau begitu, asal kamu tidak marah. Ji Qingyan terbungkus handuk, sambil memegang pakaiannya di tangannya. Aku mau tidur. Selamat malam. Jangan tidur larut besok. Kamu masih harus mengantarku bekerja. Tidak masalah. Lin Yi memberi isyarat oke. Kalau sudah menyangkut domba gemuk seperti kamu, aku tidak sabar untuk mengantarmu bekerja setiap hari. Setelah mandi, Lin Yi kembali beristirahat. Dia menemukan permintaan pertemanan di WeChat dengan pesan verifikasi di bawah. Halo, saya Lagu Wenhui. Lagu Wenhui. Lin Yi bergumam, mengapa itu terdengar begitu familiar. Beberapa detik kemudian, Lin Yi ingat siapa orang ini. Bukankah itu kencan buta yang Ibu Wang coba perkenalkan padanya? Dia tidak terlalu memikirkannya dan menyetujui verifikasi pertemanan. Halo. Wenhui mengiriminya pesan atas kemauannya sendiri. Halo, jawab Lin Yi. Aku libur besok. Kapan kamu ada waktu luang? Keluargaku juga ingin bertemu denganmu, kata Wenhui. Kapanpun itu nyaman. Jawab Lin Yi. Dia harus memberikan mukanya, kalau tidak, akan sulit bagi Ibu Wang untuk menjelaskan dirinya sendiri nanti. Bagaimana kalau kita bertemu di rumah Teh Tianyu jam 9 pagi, tanya Wenhui. Kedai Teh Tianyu, apakah itu kedai Teh Tianyu di Jalan Wensing, tanya Wenhui. Lin Yi menggosok dagunya setelah mereka sepakat pada waktu dan tempat. Kedai Teh Tianyu memang tidak murah. Sepoci teh sederhana harganya ratusan yuan, tapi mereka berani sekali menyediakan tempat pertemuan seperti itu. Keesokan paginya, keduanya bangun bersamaan. Setelah mandi, Ji Qingyan masuk ke mobil Lin Yi. Karena mereka mempunyai tujuan yang jelas, Ji Qingyan memesan setelah masuk ke dalam mobil. Dia tidak ragu-ragu seperti malam sebelumnya. Lin Yi baru saja masuk ke dalam mobil ketika dia mendengar Ji Qingyan berkata, "Oh iya, aku beli piyama dan kirim ke kamu. Ingat untuk mengambilnya nanti." Bab 42. Tak tahu malu. Kurasa itu bukan ide bagus, kata Lin Yi. Kau membelikanku jas kemarin, dan piyama hari ini. Kau membuatku merasa tidak enak. Ji Qingyan menutup mulutnya sambil terkekeh. Kau picik sekali. Aku membelinya sendiri, jadi aku punya sesuatu untuk dipakai di rumahmu. Aku tidak mau pakai punyamu lagi. Sama sekali tidak nyaman. Oke, aku hanya terlalu memikirkannya. Ji Qingyan keluar dari mobil, tapi tidak lupa mengingatkan Lin Yi. Aku nggak akan kirim pesan lagi karena aku mau kerja. Jemput aku jam 3 sore. Hari ini ulang tahun kakek, jadi aku nggak boleh telat. Baiklah, sampai jumpa. Lin Yi melihat arlojinya saat Ji Qingyan pergi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Jika dia pergi ke dermaga sekarang, dia tidak akan punya waktu untuk pergi kencan buta. Dering, dering, dering. Telepon Lin Yi berdering. Wang Yi, kudengar kalian berdua punya janji. Ya, kami sedang dalam perjalanan. Bagus kalau begitu. Wang Cuiping merendahkan suaranya. Aku sudah bertanya-tanya tentangmu. Gadis ini terlihat cukup cantik dan pekerjaannya bagus. Jangan sia-siakan kesempatan ini, aku masih perlu minum anggur pernikahanmu. Aku mengerti, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku akan diam-diam menyiapkan 20.000 yuan untukmu. Kalau berhasil, aku akan memberimu 20.000 yuan ini untuk pernikahanmu. Cuiping mendesah. Uangnya tidak banyak, tapi ibu hanya bisa memberimu sebanyak ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah bekerja untuk menghasilkan uang, bagaimana aku masih bisa mengambil uangmu? Lin Yi tahu situasi di panti asuhan. Semua itu berkat bantuan masyarakatlah mereka mampu bertahan hingga saat ini. Mereka sudah hidup di luar kemampuan mereka. Jika mereka memberinya 20.000 yuan lagi, itu seperti menambahkan garam ke luka mereka. Ini aturannya. Kalau kalian benar-benar jadian, aku harus menunjukkan sesuatu. Baiklah, kita tidak usah bahas ini. Aku akan kembali menemuimu beberapa hari lagi. Baiklah, bawakan aku kabar baik. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, Lin Yi menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berjalan menuju rumah Teh Tianyu. Dering, dering, dering. Tepat saat dia menutup telepon, teleponnya berdering lagi. Apakah aku orang yang sibuk sekarang? Sepertinya aku perlu menyiapkan ponsel lagi untuk belajar manajemen waktu, kalau tidak, aku tidak akan pernah punya cukup waktu. Halo, kata Lin Yi sambil mengangkat telepon. Halo, Tuan Lin, tadi malam, Anda membeli dermaga Wang Jiang kami, saya manajer dermaga, Bisong Jiang. Aku akan ke sana sebentar lagi. Kamu seharusnya masih di dermaga, kan? Ya, saya menelepon karena ini. Kalau Anda tidak nyaman datang ke sini, kami bisa pergi dan melapor kepada Anda. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Lin Yi melihat arlojinya.
Tapi aku ada urusan lain, jadi sampai jumpa 2 jam lagi. Oke, oke, kami akan menunggumu di sini. Setelah menutup telepon, Lin Yi berkendara sebentar dan tiba di rumah Teh Tianyu. Rumah Teh Tianyu cukup terkenal di Zonghai, dan orang-orang dengan sedikit status suka datang ke sini untuk minum teh dan membicarakan bisnis. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan mengenakan congsam tersenyum saat melihat Lin Yi masuk. Saya di sini untuk mencari seseorang bernama Song Wenhui. Dia pasti sudah memesan meja di sini. Apakah Anda Tuan Lin Yi? Ya, aku mau. Nona Song sudah memberitahuku bahwa kamu bisa langsung menuju lantai 3. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Lantai 3 kedai teh itu kosong, mungkin karena hari sudah siang. Hanya ada satu meja yang terisi penuh orang. Sementara itu, ada 5 orang yang duduk di meja panjang itu. Sepertinya jumlah mereka cukup banyak. Lin Yi samar-samar tahu bahwa orang yang duduk di tengah adalah Song Wenhui. Ia tidak tahu siapa yang lainnya. Yo, itu Lin Yi, kan? Wanita parubaya yang duduk di sebelah Song Wenhui berkata ketika dia melihat Lin Yi datang. Ini aku. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Ibu Wenhui, Yin Juan. Ini putra saya dan adik laki-laki Wenhui, Song Wenwu. Sisanya adalah bibi Wenhui, Yin Cui, dan bibi kedua, Yin Hua. Lin Yi mengangguk untuk menyambut mereka. Tampaknya laki-laki tidak memiliki banyak status dalam keluarga Song. Lin Yi, aku sudah dengar tentang masalahmu dari Cui Ping. Kudengar kamu bekerja di perusahaan real estate. Kalau begitu, bukankah lebih murah membeli rumah darimu? Ibu Wenhui berterus terang. Akan lebih murah, tapi saya tidak bekerja di sana lagi, kata Lin Yi. Apakah karena gajinya sudah tidak bagus lagi? Yin Juan dan yang lainnya senang mendengarnya. Lagi pula, mereka menghasilkan banyak uang. Ini bukan karena perubahan pekerjaan, tapi karena keputusan perusahaan. Kata Lin Yi. Wajah mereka berubah. Ini bukan pertanda baik. Kamu lagi ngapain sekarang? Kamu nggak mungkin pengangguran, kan? Tanyanya. Bukan begitu. Biasanya aku yang mengelola Didi, dan penghasilanku pas-pasan untuk mencari nafkah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Wajah keluarga Song tampak tidak terlalu baik. Yin Juan bergumam dalam hati, ada apa dengan Cui Ping? Katanya dia kerja di perusahaan real estate, dan sekarang dia jadi sopir Didi. Dia bohong. Bu, tenang dulu, kata Song Wenhui dengan suara rendah. Pekerjaannya tidak terlalu bagus, tapi dia cukup tampan, dan ada berita tentang relokasi tanah panti asuhan. Kita bicarakan dulu. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan lagi demi generasi berikutnya, kata Yin Juan. Dilihat dari situasi saat ini, jika bukan karena penampilan Lin Yi yang luar biasa, mereka mungkin sudah pergi. Kalau begitu, mari kita bicarakan, kata Yin Juan sambil tersenyum palsu. Ya, kamu seharusnya tahu situasi Wenhui kita. Dia sangat baik untuk bekerja di bank, dan banyak pria yang mengejarnya. Kamu memang cantik, tapi itu tidak cukup untuk menghidupi diri sendiri, kata Wenhui sambil tersenyum. Bibi benar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagaimana saya menjelaskannya kepada Anda? Saya berharap Anda bisa membeli apartemen 3 kamar tidur di Zonghai dengan luas lantai minimal 100 meter persegi secara tunai. Tunai. Lin Yi merasa salah dengar. Apakah orang-orang ini sedang bermimpi? Melihat harga rumah saat ini di Zonghai, rumah termurah di dekat lingkar luar harganya sekitar 50.000 yuan per meter persegi. Luas tanahnya sekitar 100 meter persegi, sementara luas bangunannya sekitar 150 meter persegi. Totalnya sekitar 7,5 juta yuan. Termasuk biaya administrasi lainnya, rumah seperti itu akan menelan biaya sekitar 8 juta yuan. Akan sulit bagi anak muda untuk membayarnya secara tunai. Kalau kamu tidak lunas, kamu harus bayar cicilan rumah di kemudian hari. Seberapa besar tekanan yang akan kamu hadapi? Nanti kalau kita tua, kamu harus bayar obat dan perawatan kita. Kalau gaji kita dipakai untuk bayar cicilan rumah, siapa yang akan membiayai kita nanti? Yin Juan mengubah posisinya dan melanjutkan. Dan 100 meter persegi itu cuma persyaratan minimumku. Kalian berdua dapat 1 kamar, anakmu 1 kamar, dan aku akan dapat 1 kamar dengan ayahnya. Kalau dipikir-pikir begini, kami tidak meminta banyak. Wenhui melihat bahwa Lin Yi tidak menyetujuinya secara langsung, jadi dia angkat bicara. Orang tuaku sudah membesarkanku bertahun-tahun. Seharusnya wajar bagiku membawa mereka tinggal bersamaku, kan? Kalau kamu memang menyukaiku, hal seperti itu seharusnya bukan masalah, kan? Bab 43. Katakan padaku bagaimana kau akan membayarnya. Lin Yi hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi menahannya. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu jika ada, kata Yin Juan sambil tersenyum. Kami hanya keluarga biasa. Kami sudah selesai membicarakan rumah ini, jadi kami tidak akan mempersulitmu.
Hadiah pertunangannya adalah $888.000 untuk keberuntungan, kata Lin Yi. Bukankah itu terlalu berlebihan, tanya Lin Yi. Apa itu terlalu banyak, tanya Yin Juan kaget. Rekan Wen Hui membayar 1,66 juta untuk hadiah pertunangan beberapa hari yang lalu, padahal kami hanya meminta 888.000. Itu tidak banyak. Tidak, maksudku, menurut aturan di Zonghai, hadiah pertunangan akan dikembalikan kepada orang yang memberikannya. Aku khawatir kamu akan merasa tertekan, kata Lin Yi. Hah? Adat macam apa itu? Tanya Yin Juan. Kita tidak punya aturan seperti itu. Mahar diberikan kepada keluarga. Mahar diberikan kepada keluarga. Lin Yi tercengang. Aturan bodoh macam apa itu? Ya, itu uang yang diberikan kepada keluarga. Kami sudah membesarkan putri kami selama lebih dari 20 tahun. Seharusnya tidak masalah memberi kami uang sebagai kompensasi, kan? Bukankah itu sama saja dengan menjual putrimu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jadi maksudmu, kalau aku menghabiskan uang dan menikahinya, aku bisa memperlakukannya seperti pengasuh atau mesin kesuburan, tanya Lin Yi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Yin Juan menggebrak meja. Wen Hui kami menikah denganmu untuk menikmati hidup. Dia sudah cukup baik untuk bekerja. Apa kau masih ingin dia mengerjakan pekerjaan rumah juga? Baiklah, lanjutkan. Apalagi yang kau inginkan, kata Lin Yi. Satu-satunya yang tersisa adalah mobil. Dalam hal ini, persyaratan kami tidak terlalu tinggi, kata Yin Juan. Beli BMW seri 5, Mercedes-Benz E-Class, atau Audi A6. Asalkan harganya lebih dari $500.000, Anda bisa memutuskan merek apa yang ingin dibeli. Tunggu, aku harus menekankan ini, kata Wen Wu. Kalau kamu mau beli 3 jenis mobil ini, kamu harus impor. Mobil produksi dalam negeri sama sekali nggak boleh. Mobil-mobil itu jelek. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum saat menatap Wen Hui. Bagaimana menurutmu? Tanya Wen Hui. Saya pikir, dengan kondisi saya, itu tidak terlalu tinggi, kan? Saya punya rekan kerja yang baru lulus kuliah. Sekarang dia tinggal di villa dan mengendarai mobil senilai lebih dari $1 juta. Kondisi saya lebih baik daripada dia. Seharusnya tidak terlalu berlebihan untuk meminta hal-hal seperti ini, kan? Benar. Syarat Xiaohui kita sudah ada di sini. Tentu saja tidak terlalu ekstrim untuk mengajukan permintaan sekecil itu, kata Bibi Song Wen Hui setuju. Aku juga punya permintaan. Kalau kita menikah, hotelnya harus bintang 5. Kalau semua kerabat dan teman kita datang, kualitasnya jangan terlalu rendah, tambah bibi kedua Song Wen Hui. Ya. Ini sangat penting. Saya lupa menyebutkannya tadi, tambah bibi yang satunya. Menurut permintaanmu, seluruh set ini akan berharga setidaknya 10 juta. Kalian semua tahu situasiku. Apa kalian pikir aku bisa mengambil uang sebanyak ini? Apa kalian pikir aku mencetak uang di Zonghai? Tanya Lin Yi. Jari-jari Lin Yi mengetuk meja dan berkata dengan tenang. Kamu mau pesawat luar angkasa? Aku juga akan membelikannya untukmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kata Yin Juan. Aku tahu kamu baru saja lulus, jadi kamu mungkin tidak akan mampu membiayainya, tapi kamu bisa meminta pada keluargamu. Anak muda zaman sekarang tidak menikah tanpa bergantung pada keluarga mereka. Orang tuaku sudah meninggal, jadi bagaimana aku bisa meminta bantuan keluargaku? Apa kalian mau aku merampok makam? Kita tidak sedang membicarakan orang tua kandungmu. Kudengar panti asuhan akan pindah, dan tanahnya akan dijual, jadi dari sanalah uangnya akan berasal, kata Yin Juan sambil tersenyum. Wajah Lin Yi berubah muram. Semua yang mereka katakan sebelumnya hanya iseng, dan dia tidak menganggapnya serius. Namun, ia tidak menyangka orang-orang ini akan mengincar panti asuhan. Pantas saja mereka begitu terburu-buru mengatur kencan buta dengannya. Setelah sekian lama, panti asuhan itu pindah. Lin Yi, aku punya permintaan kecil, kata Song Wen Hui. Permintaan apa? Lin Yi mengangkat alisnya. Saya berharap setelah kami punya anak itu akan memiliki nama keluarga yang sama dengan saya, kata Wen Hui. Katakan lagi, tanya Lin Yi. Ah, Wen Hui tidak bermaksud apa-apa. Lagi pula kau yatim piatu. Kalau kau punya anak, kau akan punya marga yang sama dengan keluarga Song. Meskipun Wen Hui perempuan, dia tetap harus meneruskan marga keluarga, kan, kata Yin Juan. Ada apa? Apakah putramu impoten atau waria? Tidak bisakah dia menjalankan misinya untuk meneruskan garis keturunan keluarga? Apa-apaan kau ini? Apa kau percaya? Lin Yi mengambil cangkir teh di atas meja dan menyiramkan teh langsung ke wajah Song Wenwu. Percaya apa? Apa kau benar-benar berpikir aku punya temperamen yang baik? Ah! Song Wenwu menjerit karena kepanasan, dan Lin Yi perlahan berdiri. Aku datang ke sini hari ini untuk berurusan dengan kalian, agar kita bisa bersenang-senang bersama. Tapi kalian berencana merampok panti asuhan ibuku. Kalian semua sudah dewasa sekarang, jadi apa kalian tidak punya rasa malu?
Anda ingin membeli rumah dan mobil. Apakah kamu layak mendapatkannya? Lin Yi berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan sekelompok orang idiot. Sementara itu, keluarga Song tidak lagi peduli dengan Lin Yi, perhatian mereka tertuju pada Song Wenwu. Nak, kamu baik-baik saja. Aku akan mengirimmu ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu, ini hanya secangkir teh. Song Wenwu berseru dengan keras, sialan, beraninya kau melempariku teh. Aku tidak akan memaafkannya. Dia sudah pergi, bagaimana kamu akan mengejarnya? Song Wenwu berjalan ke ambang jendela dan melihat pemandangan di luar kedai teh. Kita tidak akan bisa mengejarnya. Song Wenwu mengambil pot bunga itu. Aku akan menghajarnya sampai mati kalau dia keluar. Saat itu, Lin Yi keluar dari kedai teh sambil membawa kunci mobil. Song Wenwu langsung melemparkan pot bunga ke arah Lin Yi. Namun, dia sengaja mengubah sudut saat melemparkannya. Dia tidak takut melukai Lin Yi, tetapi dia akan tamat jika dia benar-benar mati. Lin Yi baru saja keluar dari kedai teh ketika dia melihat pot bunga jatuh dari langit. Bang! Pot bunga itu pecah berkeping-keping. Untungnya, Lin Yi bereaksi cepat dan mundur selangkah, kalau tidak, ia pasti terluka. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yi mengerutkan kening. Meskipun pot bunga itu tidak mengenainya, pecahan-pecahannya berterbangan dan mengenai mobilnya. Sebelum Lin Yi dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dia mendengar Song Wenwu mengomel dari lantai 3. Sial, kau menghindar dengan cepat. Hati-hati kalau keluar nanti. Jangan sampai ada yang jatuh menimpamu dan membunuhmu. Lin Yi tersenyum dan berkata dengan ringan, tahukah kamu bahwa konsekuensi dari melakukan hal seperti itu sangat serius? Terus kenapa kalau serius? Aku akan memukulmu dengan pot bunga lagi, geram Song Wenwu. Beraninya pria bau itu melempariku teh. Dia sudah bosan hidup. Tapi saya mengendarai mobil yang bagus. Jangan kira aku tidak tahu kalau mobilmu itu sari yang lusuh. Kamu, yang nyetir mobil mewah itu. Apa kamu mau ngebully aku? Lin Yi tidak mengatakan apa-apa saat dia menekan kunci mobil di sakunya. Pintu sayap camar Pagani segera terbuka seperti sayap elang, seakan-akan hendak terbang. Bukan pot bunganya yang mengenai saya, tapi pecahan-pecahannya berterbangan dan mengenai mobil saya. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda akan membayarnya? Bab 44. Saat Anda tersambar petir, sangat mudah untuk melibatkan Anda. Pagani. Song Wenwu dan keluarganya tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yi. Mereka menjulurkan kepala dan mendapati benar-benar ada Pagani terparkir di bawah. Apakah mobil ini milikmu? Benar sekali, kata Lin Yi. Harga asli mobil ini 28 juta. Mobil ini perlu dicat ulang. Termasuk biaya tenaga kerja dan material, harganya sekitar 2 juta. Mau bayar pakai cek atau tunai? Alipay atau WeChat? Dia tercengang. Keluarga Song tercengang. Bukankah dia seorang didi driver dan yatim piatu? Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil semahal itu? Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Turun dan lihatlah, kata Wen Hui cemas. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu Lin Yi begitu kaya, dia tidak akan mengajukan begitu banyak permintaan. Selama dia bersamanya, semua benda ini akan menjadi miliknya. Ya, turunlah dan lihatlah. Song Wenwu tercengang saat dia berlari keluar bersama keluarganya. Ada kerumunan besar di luar kedai teh. Mobil sport itu tergores. Ini tagihan besar yang harus ia bayar. Pada saat itu, keluarga penyanyi itu tahu bahwa itu bukanlah ilusi. Mobil sport itu benar-benar milik Lin Yi. Ada juga pecahan pot bunga di bawahnya. Goresan di pintunya tidak besar, tapi jelas rusak. Lin Yi, apakah ini benar-benar mobilmu? Song Wenhui bertanya dengan gugup. Jika bukan milikku, apakah itu milikmu? Pikirkan bagaimana cara mengganti kerugianku. Aku tidak meminta banyak, kata Lin Yi. Orang ini lumayan bagus. Lagi pula, ini Pagani Zonda. Mobilnya perlu ditambal dengan cat asing, dan dia bahkan perlu mengirim teknisi profesional untuk memperbaikinya. Lumayan bagus kalau dia bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan 2 juta. Supercar memang beda. Kalau mobil produksi dalam negeri, harganya pasti $100. Mau bagaimana lagi? Itulah nilai mobil super. Keluarga penyanyi itu ketakutan ketika mendengar diskusi itu. Sekalipun mereka menjual ginjal mereka bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Lin Yi, tenang dulu. Kakakku impulsif, kata Wen Hui. Kami baru saja memikirkannya dan memutuskan untuk tidak meminta terlalu banyak. Kurasa kamu orang baik. Aku tidak peduli dengan hal-hal materi. Meskipun kamu dipecat, aku bersedia berjuang bersamamu. Kau terlalu banyak berpikir. Lin Yi kembali ke mobil. Pulanglah dan ambil uangnya. Kalau kau tidak bisa mendapatkan 2 juta dalam seminggu, kau harus menunggu panggilan pengadilan. Lin Yi pun pergi sambil berbicara.
Keluarga Song melihat lampu belakang Lin Yi dan ingin menangis. Mereka ingin mati. Mereka telah kehilangan orang kaya tersebut tanpa alasan yang jelas. Sungguh dosa. Setelah meninggalkan kedai teh, Lin Yi melihat jam dan menyadari baru pukul 10. Maka, ia memutuskan untuk pergi ke dermaga Wangjiang. Dia harus mengambil hadiah dari sistem terlebih dahulu. Mengenai mobil, dia bisa saja mengirimkannya ke Zhou Haitao ketika dia punya waktu. Seharusnya ada tim pengecatan ulang yang profesional di bidang balap, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Bas. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata pesan WeChat dari Ibu Wang. Nak, telepon aku lagi kalau kamu sudah selesai. Lin Yi menelepon balik dengan teleponnya. Ibu Wang, apakah Anda mencari saya? Bagaimana kencan butanya, ada kemajuan? Tidak berjalan lancar. Lin Yi tersenyum. Tapi temanmu itu tidak punya karakter yang baik. Cepat blokir WeChat dan detail kontaknya, atau dia akan melibatkanmu saat dia tersambar petir. Lin Yi bisa menoleransi banyak hal karena tidak bisa membiarkan Ibu Wang kehilangan muka. Namun, orang-orang itu justru mengincar panti asuhan, dan Lin Yi tidak tahan dengan hal ini. Ada apa? Tenanglah. Kenapa kamu masih marah? Bukan apa-apa. Aku cuma merasa dia kurang berkarakter. Lakukan saja apa yang kukatakan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku akan mencari gadis baik saat aku bertemu mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang pernikahanku. Aku sudah dewasa sekarang, aku bisa mengurusnya sendiri, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kalau begitu cepatlah. Kau salah satu anak pertama yang kukirim. Keluarlah dan buat namamu terkenal. Baik, Tuan. Baiklah, aku harus membantu memasak. Kamu juga harus pergi. Ya, aku akan kembali menemuimu dalam beberapa hari. Beritahu aku sebelumnya sebelum kamu kembali. Aku akan membuatkanmu makanan enak. Lin Yi dalam suasana hati yang baik setelah menutup telepon. Merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidup untuk memiliki seseorang yang peduli padanya dimanapun dia berada. Lin Yi kemudian pergi ke dermaga Wangjiang. Deretan kapal pesiar berlabuh di dermaga. Banyak turis menyewa perahu di tepi pantai, bahkan ada perempuan berbikini. Ombak, gelombang putih, dan bikini membentuk pemandangan lain di dermaga Wangjiang. Ada banyak mobil terparkir di tempat parkir dermaga, dan tidak ada kekurangan mobil mewah di sekitarnya. Bahkan ada 3 Lamborghini di sana. Kalau dipikir-pikir lagi, ini bisa dimengerti. Bos biasa tidak mungkin datang ke sini untuk menyewa kapal pesiar dan bermain. Ini semua adalah permainan orang kaya. Karena hari itu akhir pekan, pengunjungnya 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Lin Yi terpaksa menunggu beberapa menit sebelum menemukan tempat parkir. Meski begitu, Lin Yi tidak terburu-buru mencari bis Songjiang setelah keluar dari mobil. Tempat itu sekarang miliknya, jadi ia memutuskan untuk melihat-lihat fasilitasnya terlebih dahulu. Tampan, bisa tambahkan aku di WeChat. Kita akan pergi ke pesta barbecue nanti, kamu mau ikut? Saat Lin Yi berjalan-jalan, dia melihat seorang gadis berbikini berdiri di depannya. Dia mengenakan gaun sifon putih, membuat bikini terlihat samar-samar. Penampilannya paling banyak 60 poin, dan Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Apa yang kau coba pamerkan? Aku bahkan tidak ingin menambahkanmu, kata wanita berbikini itu dengan nada meremehkan sambil berbalik dan pergi. Lin Yi terdiam. Tidak menambahkan Anda di WeChat sudah dianggap pamer. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan terus berjalan di sekitar dermaga. Ia segera menemukan beberapa masalah. Dia harus menyampaikan hal-hal ini kepada manajemen dermaga saat dia bertemu mereka nanti. Manajer Miao, waktu kami melaut tadi, kami merusak jok perahu. Orang yang berbicara adalah seorang gadis jangkung. Ia mengenakan mantel dan baju renang hitam di baliknya. Ia berbicara dengan lembut dan manis, memberikan sensasi mati rasa. Di depannya berdiri seorang pria agak gemuk berjas. Ia tampak seperti manajer dermaga. Pria itu bernama Miao Changyu, manajer departemen operasional dermaga Wangjiang. Kalau tidak salah, kamu menyewa kapal pesiar nomor 6, kan? Tanya Miao Changyu. Ya. Waktu itu, kamu yang menandatangani prosedur sewa untuk kami. Aduh, ini tidak mudah ditangani, kata Miao Changyu dengan susah payah. Kursi yang nomor 6 semuanya kulit asli, dan baru dibeli. Sekarang sudah rusak, akan sulit bagiku untuk melaporkannya. Manajer Miao, tolong bantu saya memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Saya tidak sengaja. Wanita jangkung itu meraih lengan Miao Changyu dan berkata dengan genit. Oke. Aku tidak akan memaksamu menemaniku, jadi lupakan saja masalah ini. Miao Changyu menepuk pantat gadis itu dan berkata sambil tersenyum, tapi lain kali kau harus hati-hati. Bab 45. Ambisi Lin Yi. Terima kasih, Saudara Miao. Ayo kita saling kenal di WeChat dan tetap berhubungan di masa mendatang. Setelah menambahkan satu sama lain di WeChat, Miao Changyu menepuk-nepuk pantat gadis itu lagi.
Kalau kamu ada masalah di area dermaga Wangjiang nanti, datang saja padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Mengerti, Kakak Miao? Mereka merusak sesuatu di dermaga, tapi kau membiarkannya begitu saja, tanya Lin Yi. Dua orang yang hendak pergi itu memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat melihat Lin Yi. Apa hubungannya denganmu, kata wanita jangkung itu dengan nada menghina sambil membungkus dirinya dengan handuk. Aku tidak berbicara padamu. Miao Changyu adalah orang yang bertanggung jawab atas ini. Bro, aku manajer operasional dermaga Wangjiang. Bayar atau tidak, itu bukan urusanmu, kan? Jadi, kamu masih tahu tanggung jawabmu, kata Lin Yi. Kalau dia tidak bayar, kamu sendiri yang harus bayar. Sial, ini benar-benar menarik, gerutu Miao Changyu. Ini urusan internal kami, apa hubungannya denganmu? Apa kau tidak terlalu ikut campur urusanmu sendiri? Saat itu, seorang wanita lain datang. Dialah orang yang meminta WeChat Lin Yi. Jia, ada apa? Aku bertemu seorang psikopat. Aku sudah bicara dengan saudara Miao, tapi dia tiba-tiba muncul dan memintaku membayar. Apa menurutmu dia gila? Ekspresi gadis bikini itu langsung berubah menjadi jijik. Karena mereka baru saja pergi melaut bersama, dia juga bertanggung jawab atas hal ini. Kamu gila. Apa? Kamu pikir kamu bisa ikut campur urusan orang lain hanya karena kamu tampan? Lin Yi mengangkat bahu dan menatap Miao Changyu. Aku terlalu malas berdebat dengan mereka, tapi kalau kau tidak bisa menangani ini dengan baik, kau harus memikirkan konsekuensinya. Sial, aku nggak akan bikin mereka bayar. Kamu orang macam apa? Kamu pikir kamu siapa? Kalau begitu, tunggu saja dan lihat. Lin Yi tidak membuang kata-kata lagi dan berjalan menuju gedung kantor dermaga Wangjiang. Sesampainya di gedung kantor, Lin Yi mendapati gedung itu bersih dan rapi. Bahkan ubin di bawah kakinya pun bisa dijadikan cermin. Tuan, apakah Anda punya urusan di sini? Saya Lin Yi. Saya mencari manajer Anda, Bi Songjiang. Lin Yi. Resepsionis wanita itu tampak terkejut. Apakah Anda bos Lin yang baru saja membeli dermaga Wangjiang kami? Ya, Lin Yi tersenyum. Halo, bos Lin. Resepsionis wanita itu membungkuk dalam-dalam pada Lin Yi, merasa sedikit pusing. Dia mengira bos barunya adalah seorang pria gemuk setengah baya, dan bahkan takut kalau bosnya itu punya perasaan padanya, jadi dia sengaja memakai celana hari ini. Kalau saja dia tahu kalau dia sangat tampan, dia pasti akan mengenakan sutra hitam dan rok pendek. Ayo pergi. Bawa aku ke Bi Songjiang. Baiklah, Presiden Lin, silakan ikut saya. Manajer Bi sudah menunggu Anda di ruang konferensi. Di bawah bimbingan resepsionis wanita, mereka berdua pergi ke ruang konferensi di lantai 3. Mereka berdua segera tiba di ruang konferensi. Ketika mereka melihat Lin Yi masuk, Bi Songjiang segera menghampirinya. Halo, Presiden Lin, kami sudah lama menunggu Anda. Sistem telah mengirim foto Lin Yi ke Bi Songjiang saat mereka membeli dermaga Wangjiang, jadi dia mengenalinya sekilas. Saya tertunda karena sesuatu. Tidak apa-apa, kata Bi Songjiang. Kami hanya bergegas. Lin Yi mengangguk. Kalau begitu, kita akhiri saja basa-basinya dan langsung ke intinya. Baiklah, Presiden Lin, silakan lewat sini. Bi Songjiang mengantar Lin Yi ke kursi utama. Tatapan mata Lin Yi menyapu para eksekutif satu persatu saat dia berkata dengan ringan. Saya rasa belum semua orang ada di sini. Lin Yi tidak tahu berapa banyak manajer yang ada, tetapi dia tidak melihat orang yang bertengkar dengannya sebelumnya. Bos Lin, mohon tunggu sebentar. Kami hanya kekurangan manajer operasional. Terlalu banyak orang yang hadir hari ini, dan beliau sibuk bekerja, jadi beliau agak terlambat. Lin Yi bersandar di sandaran kursi dan memegang kepalanya dengan satu tangan. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan mengadakan pertemuan setelah semua orang di sini. Saya akan meminta seseorang untuk mempercepatnya lagi. Setelah itu, Bi Songjiang menatap sekretaris wanita di sampingnya. Liu kecil, cepatlah dan kembalikan dia. Minta manajer Miao untuk segera datang. Melihat ekspresi Lin Yi tidak terlalu menyenangkan, semua orang di ruang rapat terdiam. Ini merupakan contoh tipikal pejabat yang baru dilantik yang mengorbankan segalanya. Dalam beberapa menit, mereka mendengar langkah kaki dan suara percakapan samar-samar datang dari luar. Manajer Miao, kenapa Anda terlambat? Direktur Lin sudah ada di sini. Tinggal Anda, kata sekretaris perempuan itu. Jangan bahas itu. Aku bertemu orang bodoh di jalan dan membuang banyak waktu. Kalau tidak, aku pasti datang lebih awal. Ayo kita pergi secepatnya. Pintu ruang konferensi didorong terbuka dan Miao Changyu dan sekretaris wanita masuk satu demi satu. Manajer Miao, kamu sangat mencolok. Miao Changyu mendongak dan langsung merasakan kakinya lemas. Kamu Direktur Lin. Kenapa, apakah kamu mengenaliku sekarang?
Wajah Miao Changyu pucat pasi, seolah-olah ia telah kehilangan tulang-tulangnya. Jika ia tidak berpegangan pada dinding, ia tidak akan bisa berdiri tegak. Direktur Lin, saya bersedia membayar denda atas perbuatan saya tadi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Tinggalkan izin kerjamu dan pergilah. Direktur Lin, tolong, jika saya kehilangan pekerjaan saya. Aku tidak mau mendengar penjelasan lain, kata Lin Yi pelan. Manajer B, suruh petugas keamanan mengusirnya. Baik, Bos Lin. Tak seorang pun eksekutif yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Bos Lin telah memecat Miao Changyu segera setelah ia mengambil alih posisi tersebut, dan ia memberinya kelonggaran apapun. Ini bukan pertanda baik. Miao Changyu diusir, dan ruang rapat menjadi sunyi. Para eksekutif semua dengan gugup menunggu instruksi Lin Yi selanjutnya. Saya baru saja memeriksa sekitar dermaga dan menemukan beberapa peralatan sudah tua. Saya akan segera memodifikasi dermaga, dan saya harap Anda bisa segera menyusun rencana dalam waktu dekat. Lin, di antara semua dermaga di Huaxia, dermaga Wangjiang kita berada di peringkat kedua. Semua peralatannya cukup bagus. Tidak perlu ditingkatkan lagi. Bisongjiang sangat jujur. Maksudnya, mereka punya cukup peralatan dan tidak perlu mengeluarkan uang untuk saat ini. Saya mengerti maksud Anda, tapi Anda baru saja mengatakan bahwa dermaga Wangjiang kita berada di peringkat kedua di Tiongkok. Lin Yi berhenti sejenak. Apakah kamu bersedia tunduk pada orang lain? Para eksekutif semua bersemangat mendengarnya, jawab Bisongjiang. Presiden Lin, apakah Anda akan mengubah dermaga Wangjiang menjadi dermaga terbesar di Tiongkok? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu apa maksudmu? Para eksekutif semua bingung. Apa maksud Presiden Lin? Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui niatnya. Saya ingin menjadikan dermaga Wangjiang sebagai dermaga kapal pesiar terbesar di dunia, dan dermaga itu harus memiliki kualitas yang unik, sehingga yang lain tidak akan punya kesempatan untuk mengejarnya. Bab 46. Langkah pertama rencana besar. Perkataan Lin Yi bagaikan guntur, mengejutkan para eksekutif di dermaga Wangjiang. Setelah mengetahui bahwa dermaga itu akan diakuisisi, mereka mengira bos barunya akan menjadi seorang taipan parubaya. Akan tetapi, mereka melihat tipe orang yang sama sekali berbeda. Tak seorang pun menyangka bos barunya akan begitu ambisius. Meski begitu, mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah bagian dari rencana besar Lin Yi. Ini baru permulaan. Saya akan mengatakan dua hal sekarang, kata Lin Yi. Pertama, buatlah rencana peningkatan sesegera mungkin. Jika Anda yakin, rancang sendiri. Jika tidak, hubungi perusahaan desain profesional. Anda tidak perlu mempertimbangkan anggaran. Anda harus mengubah dermaga Wangjiang menjadi dermaga kapal pesiar kelas dunia. Oke. Bos Lin, kata para eksekutif itu dengan gembira. Kedua, karyawan tingkat dasar di dermaga akan mendapatkan kenaikan gaji 20%, dan semua eksekutif akan mendapatkan kenaikan gaji 10%. Jangan anggap ini tidak adil. Tanpa upaya saudara-saudari tingkat dasar, kalian semua tidak akan selamat. Oke, Bos Lin. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Sisanya bisa kau tangani sendiri. Kalau ada masalah, kau bisa langsung melapor kepadaku. Dimengerti, Lin. Lin Yi keluar dari ruang rapat setelah memberikan perintahnya. Dia sudah memiliki 3 properti di bawah manajemennya. Hotel Peninsula, Lintasan Balap Internasional Zonghai, dan Dermaga Wangjiang. Adapun Paviliun 9 wilayah, itu adalah tempat tinggalnya, jadi dia tidak menghitungnya. Dibandingkan dengan Hotel Peninsula dan Lintasan Balap, Dermaga Wangjiang jelas yang paling mengesankan. Oleh karena itu, prioritasnya masih meningkatkan Dermaga Wangjiang. Meskipun itu adalah proyek besar yang menghabiskan banyak uang, ketiga industri di bawah namanya semuanya mendapat pemasukan uang, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk menyelesaikan peningkatan itu untuk saat ini. Selain itu, ia masih memegang 20% saham perusahaan Didi, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar, dan lebih dari cukup untuk mendukung perkembangan saat ini. Setidaknya, itulah rencananya. Setelah menjernihkan pikirannya, Lin Yi berjalan ke tempat parkir dan bersiap pergi. Namun, ia memperhatikan ada banyak orang yang mengambil foto di depan mobilnya. Lin Yi sedikit mengernyit saat melihat orang-orang itu mengambil foto. Dia menyadari bahwa kedua wanita yang menghadapinya sebelumnya juga ada di antara mereka. Apakah kamu sudah selesai mengambil foto? Kedua wanita yang sedang berfoto selfie itu melihat bahwa Lin Yi lah yang berbicara, dan raut wajah mereka langsung berubah jelek. Kamu lagi. Kenapa kamu selalu menghantui kami? Apa kamu tidak menyebalkan? Menghantuimu. Lin Yi terdiam. Ini tempat umum. Tempatku berada tidak ada hubungannya denganmu, kan? Lalu apa hubungannya denganmu kalau kita berfoto selfie di sini? Tanya gadis bernama Jia Jia itu. Apakah ini mobilmu yang kamu gunakan untuk bersuah foto di sini? Bagaimana kamu tahu itu bukan mobil kita?
Gadis bernama Jia itu berkata, kamu keberatan kalau kita selfie pakai mobil sendiri. Nggak terlalu, kan? Gadis yang meminta WeChat Lin Yi sedikit gugup ketika mendengar ini. Dia berbisik, Jia, apa itu agak berlebihan? Ini bukan mobil kita. Apa yang perlu ditakutkan? Pemiliknya tidak ada di sini, dan mereka tidak tahu mobil siapa itu. Kamu benar. Lin Yi hampir tertawa terbahak-bahak. Maksudmu ini mobilmu? Gadis bernama Jia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan nada meremehkan. Benar sekali, buka matamu dan lihat baik-baik. Mobil ini namanya Pagani Zonda, mobil sport seharga puluhan juta. Kurasa orang miskin sepertimu belum pernah menyentuh setir mobil seperti itu seumur hidupmu. Apa pria ini gila? Mereka memotret mobil mereka sendiri, dan dia datang ke sini untuk berkelahi. Apa dia pernah disakiti wanita sebelumnya? Apa dia ingin berkelahi dengan wanita cantik setiap kali bertemu mereka? Itu adalah penyakit psikologis. Kurasa dia pembenci orang kaya. Dia mungkin contoh klasik pejuang keyboard di internet. Sayang sekali. Dia tampan sekali, tapi dia sinis. Gadis bernama Jia meletakkan tangannya di pinggangnya sambil menatap Lin Yi dengan jijik. Hehe, apa lagi yang mau kamu katakan? Aku sarankan kamu segera pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku merasa mobil ini bukan milikmu, kata Lin Yi. Ada berbagai macam burung di hutan besar ini. Gadis bernama Jia menyilangkan tangan di depan dada. Kalau bukan mobilku, apa ini milikmu? Mobil itu milikku. Lin Yi mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menekannya. Pintu mobil terbuka, membuat kedua wanita itu ketakutan. Seketika semua orang terdiam. Saya benar-benar minta maaf karena menunda sesi pengambilan foto Anda di sini. Haha, seru, adegan tampar muka dalam skala besar. Itu benar-benar memalukan. Para gadis operasi plastik itu terlalu pandai menyombongkan diri. Aku malu banget kena kanker. Kedua gadis itu sangat malu sehingga mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Mereka ingin memukulnya untuk mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi akhirnya, merekalah yang kehilangan muka. Keduanya mengangkat cadar dan menutupi wajah mereka saat meninggalkan kerumunan dengan canggung. Mereka tidak punya nyali untuk tinggal lebih lama lagi. Di bawah tatapan iri orang banyak, Lin Yi masuk ke mobilnya dan bersiap untuk melanjutkan menerima pesanan. Apa itu? Bos Lin, begini. Seseorang baru saja mengirim lukisan kepadaku dan memintaku untuk memberikannya kepadamu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ke sana sekarang. Misi sistem, ulasan bintang 205, hadiah 200.000 poin pengalaman 20/11. Lin Yi melakukan beberapa perhitungan ketika dia melihat misi tersebut. Dengan 200.000 poin pengalaman tambahan, tingkat penyelesaian kelasnya akan mencapai 85%, dan dia akan selangkah lebih dekat untuk memulai kelas baru. Namun, Lin Yi tidak terburu-buru menerima perintah itu. Ia masih jauh dari menyelesaikan misi, dan belum terlambat untuk mengambilnya nanti. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan peringkat bintang 5. Dia pertama-tama pergi ke Hotel Peninsula, mengambil hadiah, dan makan siang pada saat yang sama. Setelah dia berkendara kembali ke Hotel Peninsula, dia mendapati Wang Tianlong sedang memeriksa keselamatan kebakaran hotel. Dia melakukannya sendiri, dan dia sangat bertanggung jawab tentang hal itu. Direktur Lin, saya akan mengambil lukisan itu untuk Anda sekarang. Lin Yi mengangguk. Kirim saja ke lantai 2. Aku akan pergi makan selagi di sana. Lin Yi memesan sesuatu di lantai 2 hotel, siap untuk menyelesaikan makan siangnya. Tidak butuh waktu lama bagi Tianlong untuk berlari kecil sambil membawa kotak brokat sepanjang 1 meter. Direktur Lin, lukisannya sudah ada di sini. Buka dan biarkan aku melihatnya. Tianlong memanggil seseorang untuk membuka kotak brokat. Lin Yi tidak mengerti apa yang begitu bagus dari lukisan itu, tetapi itu adalah karya asli Zhang Daqian. Ia tidak bisa melukai harga diri pria itu karena lukisan itu diberikan kepadanya sebagai hadiah. Baiklah, simpan saja. Saat itu, telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Ji Qingyan. Kamu ada di mana? Aku sedang makan. Ada apa? Apakah kamu ingat aku membeli selendang sifon biru? Kurasa aku meninggalkannya di tempatmu, kata Ji Qingyan. Ayo jemput aku. Kita pergi setelah dapat selendangnya. Bab 47. Hanya kamu yang bisa melihatnya, tidak ada orang lain yang bisa. Baiklah, aku juga harus kembali dan berganti pakaian. Tunggu aku di tempat parkir 30 menit lagi, kata Lin Yi. Lin Yi menutup telepon dan mengembalikan lukisan itu ke mobilnya, siap untuk menjemput Qingyan. Dalam waktu setengah jam, Lin Yi tiba di tempat parkir Chaoyang Group. Tepat pada saat itu, Ji Qingyan juga keluar dari lift, dan keduanya kembali ke pavilion Jiushu. Cepat ganti baju, kita akan segera berangkat, kata Ji Qingyan. Lin Yi mengeluarkan jasnya saat dia sampai di ruang ganti. Tepat saat dia hendak memakainya, dia mendengar suara air mengalir di kamar mandi. Dia bahkan perlu mandi.
Apa wanita ini fobia kuman? Lin Yi tidak mengkhawatirkannya lagi, dia pun berganti ke jas dan kemejanya dan bersiap untuk pergi. 20 menit kemudian, Jiqingyan keluar dari kamar mandi. Tubuhnya yang montok terbalut handuk putih, dan uap mengepul dari bahunya. Ia sungguh wanita yang luar biasa cantik. Tubuhmu benar-benar seperti gantungan baju. Baru pertama kali ini aku melihat seseorang memakai jas seperti ini. Kamu juga orang pertama yang kulihat memakai handuk seperti ini. Bajingan, kau hanya tahu cara memanfaatkanku. Jiqingyan berjalan mendekat. Tunggu sebentar, aku akan membantumu membereskannya. Sambil berbicara, Jiqingyan berjalan ke arah Lin Yi dan berjongkok untuk membantunya merapikan celananya. Tidak buruk, tidak buruk. Jiqingyan berdiri dan melanjutkan mengeringkan rambutnya. Beri aku waktu sebentar, aku akan segera selesai. Oke. Lin Yi mengangguk. Ngomong-ngomong, di mana pesta ulang tahun kakekmu? Itu di East Lake Villa, di lingkar luar. Kamu pasti tahu, kan? Aku tahu, aku pernah melewatinya sekali sebelumnya. Meskipun merupakan villa, karena letak geografisnya, harga villa Danau Timur tidak terlalu mahal, bahkan tidak semahal villa air awan milik Jiqingyan. Satu-satunya keuntungannya adalah pemandangannya bagus dan halamannya sendiri. Lebih cocok bagi orang-orang yang sudah tua untuk pensiun dan tinggal di sana. Jiqingyan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian sementara Lin Yi menunggunya di bawah. Pada saat ini, ponsel Lin Yi berdering, dan nomornya tidak dikenal. Halo, apakah ini Tuan Lin Yi? Suara lembut terdengar dari ujung telepon. Ini aku. Tuan Lin, saya pemilik Patek Philippe Times Square, jam tangan ulang tahun ke-175 yang Anda pesan dari kami 3 hari yang lalu telah tiba di toko, saya akan mengirimkannya, apakah Anda bisa menerimanya sekarang? Saya akan segera keluar. Anda bisa mengirimkannya ke properti di Pavilion Jeushu. Tuan Lin, karena barangnya sangat mahal, kami harus menyerahkannya langsung kepada Anda, jadi. Kalau begitu suruh seseorang mengirimkannya ke Villa East Lake. Baik, Tuan Lin. Setelah menutup telepon, Lin Yi terus memainkan ponselnya untuk menghabiskan waktu. 10 menit kemudian, Jiqingyan menuruni tangga dengan gaun malam biru yang dikenakannya. Ada kalung berlian di lehernya, menonjolkan temperamennya yang dingin. Namun, puncak gunungnya bahkan lebih mempesona daripada kalung berlian itu. Merasakan tatapan agresif Lin Yi, Jiqingyan mengangkat selendangnya untuk menghalangi pandangannya. Berhenti melihat dan bantu aku mengencangkan resletingnya. Aku penasaran kenapa kamu kelihatan seperti mau loncat dari gaunmu. Kamu nggak nutup resletingnya. Tidak bisakah kau melihat ke tempat lain? Kau harus melihat ke sana. Itu terutama karena terlalu mencolok. Aku juga tidak ingin melihat ke sana. Kamu hanya tahu cara berbicara manis, nona-nona. Lin Yi berjalan mendekat sambil tersenyum dan membantu Jiqingyan menutup resleting belakang gaunnya. Ia segera menyadari bahwa kedua gunung itu terbungkus sempurna di dalamnya. Benar. Sembunyikan saja, kata Lin Yi puas. Maksudmu hanya kau yang bisa melihatnya dan tidak ada orang lain yang bisa. Itukah yang kau maksud? Tanya Jiqingyan sambil mencubit pinggangnya. Cerdas, itulah yang saya maksud. Kamu terlalu cantik. Ayo pergi, jangan menyanjung dirimu sendiri. Setelah beberapa saat, mereka berdua melaju menuju East Lake Villa. Karena terletak di sebelah timur lingkar luar, harga rumah di East Lake Villa tidak bisa dianggap mahal lagi. Bisa membeli rumah di sini tidak dianggap sebagai kemewahan. Pada saat ini, halaman East Lake Villa secara bertahap dipenuhi oleh banyak tamu. Ada koneksi yang telah dikumpulkan keluarga Ji selama bertahun-tahun, begitu pula banyak anggota keluarga generasi muda. Pada saat ini, mereka semua bergegas datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada majikan tua keluarga Ji. Di halaman, orang yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua berjas merah yang berdiri di pintu masuk villa. Meskipun bersandar pada tongkat, ia tampak cukup sehat. Nama lelaki tua itu adalah Ji Yongqing, dan dialah bintang perjamuan hari ini. Kakek, aku mendoakan yang terbaik untukmu setiap tahun. Aku berdoa semoga semakin lama kau hidup, semakin muda pula dirimu. Wanita yang berbicara itu mengenakan gaun putih, dan dia menuangkan teh untuk Ji Yongqing dengan cangkir di tangannya. Lin Yi pernah melihat wanita yang menuangkan teh untuk Ji Yongqing sebelumnya. Wanita itu adalah Yang Tianxin, yang memberinya ulasan buruk sehari sebelumnya. Selain itu, ada pasangan setengah baya dan seorang pria muda di sampingnya. Pasangan parubaya itu bernama Feng dan Anrong, orang tua Tianxin. Pemuda yang tersisa berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan setelan hitam dan tampak sangat berbakat. Pria itu bernama Zheng Ping, pacar Tianxin. Ini cuma ulang tahun, dan kalian semua pulang cuma buat itu. Terutama Zheng Ping, dia jauh-jauh pulang dari Yanjing. Itu terlalu berat, kata Yongqing sambil tersenyum. Kakek, bisnis Zheng Ping di Yanjing sudah stabil. Kudengar darinya dia ingin bekerja keras dan menguasai pasar di Zonghai sekarang, kata Yang Tianxin bangga. Wah,
Luar biasa, kata Ji Yongqing. Yanjing dan Zonghai adalah kota terkaya di Tiongkok. Kalau kalian bisa menguasai kedua pasar ini, pasti luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, kakek. Yang Feng dan Ji Anrong berdiri di samping, tampak cukup puas dengan calon menantu mereka. Fu Zengping dapat dianggap sebagai seorang jenius muda di seluruh Tiongkok, apalagi Zonghai. Pak Tua Ji, menantumu sungguh hebat, seorang lelaki tua berambut setengah putih berjalan mendekat dan berkata. Mobilnya adalah yang paling berharga di antara orang-orang yang datang ke sini hari ini, dan dia juga tampan. Dia pasti punya masa depan yang cerah. Kalau suatu hari nanti aku mendapat masalah, kamu harus membantuku. Kakek Liu, Anda terlalu sopan. Karena persahabatan Anda dengan kakek saya, jika Anda benar-benar mengalami masalah, katakan saja dan kami pasti akan membantu, jawab Yang Tianxin. Kalau begitu, saya akan berterima kasih sebelumnya. Lihatlah Pak Tua Ji. Dia punya cucu perempuan yang baik sekali. Cucunya benar-benar tahu bagaimana caranya menghormatinya, komentar seorang pria tua lainnya. Aku tidak seberuntung itu dalam hidupku. Menghadapi pujian dari semua orang, Yang Tianxin tersenyum. Rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam dirinya. Melihat perhatian semua orang tertuju pada putri dan menantu mereka masing-masing, Yang Feng dan Ji Anrong pun merasa bangga. Mereka tersenyum pada Ji Antai dan bertanya, Antai, kenapa King Yan belum datang? Jam berapa sekarang? Tanya Ji Anrong. Saya baru saja menelepon. Dia sedang dalam perjalanan. Dia akan segera ke sini, kata Ji Antai. Kudengar King Yan punya pacar. Dia pasti datang kali ini, kan? Ya. Mereka berkendara ke sini bersama-sama. Apakah King Yan punya pacar? Kenapa dia tidak memberitahuku? Apa pekerjaannya di rumah? Tanya Ji Yongqing. Mereka baru kenal sebentar. Aku tidak terlalu yakin detailnya, tapi kondisinya seharusnya baik. Lagi pula, dia tampan, jadi dia pasti cocok dengan King Yan, kata Ji Antai bangga. Asalkan mereka cocok, tidak apa-apa, kata Ji Yongqing sambil tersenyum. Sekarang mereka berdua sudah tenang, aku tidak perlu lagi memikirkannya. Ji Anrong dan yang lainnya tidak keberatan. Sehebat apapun pacarnya, dia tidak akan bisa menandingi Zengping. Pada saat ini, Yang Tianxin menarik lengan baju Fu Zengping dan berkata dengan suara rendah. Nanti kalau sepupuku dan pacarnya datang ke sini, kamu harus bersikap baik dan jangan mempermalukanku. Sejak kecil, aku belum pernah bisa mengunggulinya dalam hal apapun. Apakah aku bisa mengunggulinya hari ini atau tidak, itu terserah kamu. Tianxin, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku punya teman yang membeli Bentley baru seharga lebih dari 6 juta yuan. Kalau aku tahu dari tadi, aku pasti sudah mengendarai mobilnya ke sini, kata Fu Zengping sambil tersenyum. Tidak masalah. Lamborghini-mu itu juga lumayan. Lagi pula, harganya masih lebih dari 4 juta yuan. Bas, bas, bas. Pada saat ini, semua orang mendengar serangkaian suara gemuruh, yang menarik perhatian mereka. Mereka terkejut saat mengetahui ada mobil super berwarna perak terparkir di pintu masuk. Ya ampun, mobil ini sepertinya Pagani Zonda. Harganya lebih dari 20 juta di Tiongkok. Siapa orang penting itu? Dia benar-benar mengendarai mobil semewah itu di sini. Bab 48. Barang sudah dikirim. Mohon tanda tangani. Keluarga Ji hanya dianggap keluarga menengah di Zonghai. Karena itu, para tamu terkejut melihat mobil mewah kelas atas seperti Pagani Zonda di sini. Hanya kaum hedonis kelas atas di Zonghai yang bisa mengendarai mobil seperti itu. Mereka tidak menyangka keluarga Ji punya koneksi seperti itu. Sungguh menakjubkan. Pintu mobil Gullwing segera terbuka, dan Lin Yi serta Ji Qingyan keluar dari mobil satu demi satu. Para tamu semua terkejut melihat Ji Qingyan. Bukankah dia wanita muda dari keluarga Ji? Bukankah dia terlalu cantik? Dia seperti peri di langit. Jadi, mobil ini milik pacar nona muda keluarga Ji. Itu keterlaluan. Dengan kecantikan dan bakat yang dimiliki wanita muda dari keluarga Ji, wajar saja jika dia punya pacar seperti itu. Perhatian semua orang tertuju pada Ji Qingyan. Wajah pasangan yang tampak tidak terlalu baik saat ini. Mereka tersenyum beberapa saat yang lalu, tetapi ekspresi mereka segera berubah dingin. Ekspresi Tianxin semakin bingung saat dia terus menatap Lin Yi. Baik wajahnya maupun mobil yang dikendarainya tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tianxin tiba-tiba teringat bahwa dia naik taksi kemarin, dan supirnya adalah orang yang sama. Haha, ekspresi Tianxin berubah gembira mendengar pemikiran itu. Dia benar-benar telah menemukan pacar yang mengendarai Didi. Ji Qingyan, kamu benar-benar hebat, iya. Setelah keluar dari mobil, Ji Qingyan masuk bersama Lin Yi. Kakek, kita terlambat, kata Ji Qingyan malu. Tidak apa-apa. Aku senang kalian bisa berhenti bekerja dan datang. Tatapan Ji Yongqing kemudian tertuju pada Lin Yi. Cucu perempuan, ini pacar pertama yang kau bawa pulang. Kenalkan dia pada kakek.
Ji Qingyan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia belum pernah bertanya tentang Lin Yi sebelumnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah pengemudi Didi, tetapi tidak pantas mengatakannya pada saat seperti ini. Haha, Qingyan, kamu tidak tahu harus berkata apa, tanya Tianxin sambil tersenyum. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperkenalkannya, saya dapat membantu Anda. Lin Yi terkejut melihat Tianxin. Bukankah ini penumpang yang dijemputnya sehari sebelumnya? Lebih jauh lagi, dia bahkan memberinya ulasan yang buruk. Lin Yi. Qingyan berhenti. Kamu kenal Lin Yi? Tidak juga, aku hanya pernah bertemu dengannya sekali. Tianxin menyilangkan tangannya di depan dada. Kakek, aku beritahu, orang ini supir Didi, bukan orang kaya. Apa? Dia driver Didi. Bukan hanya Ji Yongqing garis bawah semua orang terkejut. Bagaimana mungkin Ji Qingyan punya pacar seorang supir Didi dengan penampilan dan pengetahuannya? Benar sekali, kata Tianxin sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini kebetulan sekali. Aku tidak menyetir kemarin, jadi aku menyewa mobilnya saat berbelanja. Coba tebak. Dia bilang itu miliknya dan mencoba merayuku. Aku tidak percaya ini terjadi. Wajah Ji Yongqing berubah jelek. Lin Yi, apapun yang dilakukannya, berani berbohong kepada cucunya. Ini tidak bisa ditoleransi. Omong kosong apa yang kau bicarakan, tanya Ji Qingyan. Mobil ini milik Lin Yi. Memangnya kenapa kalau dia naik Didi untuk menikmati hidup? Qingyan, kamu sudah bertahun-tahun berkecimpung di masyarakat, tapi bukankah kamu terlalu naif, kata Tianxin dengan nada sinis. Apa kau tidak memikirkannya matang-matang? Mana mungkin tuan muda di Zonghai itu bukan model? Mana mungkin mereka mau ikut balapan untuk Didi? Kedengarannya seperti plot yang menarik. Jika kamu benar-benar berpikir Lin Yi adalah pengemudi Didi, lalu bagaimana kamu menjelaskan mobil ini? Tianxin merentangkan tangannya. Kalau kamu benar-benar ingin penjelasan, biarkan sepupu iparmu yang menjelaskannya. Sepupu iparmu adalah agen umum Didi di Yanjing. Dia akan menjelaskan semuanya padamu. Lin Yi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pria ini adalah agen Didi. Jika memang begitu, dia seharusnya menjadi bawahannya. Di bawah tatapan semua orang, Fu Zhengping berdiri. Sejak bulan lalu, kantor pusat Didi telah meluncurkan bisnis mobil mewah, mulai dari jutaan hingga puluhan juta mobil mewah. Tujuannya adalah untuk berekspansi ke pasar kelas atas. Tuan Lin seharusnya menjadi penggerak di bisnis mobil mewah. Fu Zhengping mengangkat kacamatanya dan melanjutkan. Saya hanya tidak menyangka dia akan menggunakan posisinya untuk merayu penumpang perempuan. Saya akan menghubungi kantor pusat untuk menyelidiki masalah ini. Jadi itulah yang terjadi. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, semua orang yang hadir menatapnya dengan jijik. Penipu zaman sekarang sudah merajalela. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Aku tidak menyangka bahkan nona muda dari keluarga Ji akan tertipu. Semua ini gara-gara nona Yang dan pacarnya. Kalau tidak, kita juga pasti tertipu. Ji Antai merasa malu. Putriku, ada apa? Ayah, biar aku jelaskan. Lin Yi jelas bukan penipu. Tianxin tersenyum, Qingyan, jangan jelaskan. Kalau tidak ada bukti, kenapa aku harus berbohong? Kalau kamu benar-benar tidak percaya, lihat saja ponselnya. Seharusnya ada informasi registrasinya di aplikasi. Terus kenapa kalau aku jadi sopir Didi? Apa itu melanggar hukum? Tanya Lin Yi. Tentu saja tidak, kata Tianxin. Tapi tidak benar kalau kamu berani berbohong kepada orang lain. Dan kamu, Qingyan, kamu lulusan sekolah ternama dan punya banyak pengalaman di masyarakat. Bagaimana mungkin kamu membiarkan sopir berbohong kepadamu? Cek, ini wajah keluarga Ji. Aku sudah menjelaskan bahwa Lin Yi bukan pembohong. Percaya atau tidak, terserah padamu. Baiklah, Qingyan, berhenti bicara. Kata Ji Yongqing. Cepat suruh dia pergi. Aku nggak mau lihat dia lagi. Ji Yongqing adalah orang yang sangat berpikiran terbuka. Ia tidak terlalu mementingkan status sosial, tetapi ia tidak tahan cucunya ditipu. Berderak. Pada saat ini, suara rem terdengar. Semua orang melihat sedan Volkswagen hitam terparkir di pintu masuk villa. Seorang pria dan seorang wanita turun dari mobil. Mereka berdua mengenakan setelan jas, tetapi tidak terlihat mewah. Malahan, mereka tampak seperti mengenakan seragam kerja. Siapa ini? Berpakaian compang camping seperti itu untuk menghadiri pesta ulang tahun. Pria dan wanita itu tidak peduli dengan orang lain yang menunjuk ke arah mereka. Mereka hanya bertanya dengan sopan. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Lin Yi ada di sini? Aku di sini. Lin Yi mengenali wanita yang berbicara itu. Sepertinya dia pemilik Patek Philippe. Meskipun ia tidak dapat mengingat wajahnya dengan jelas, ia masih memiliki sedikit kesan tentangnya. Saat melihat Lin Yi di tengah kerumunan, anggota wanita itu mengambil kotak kecil di tangannya dan berjalan cepat. Pak Lin, perkenalkan diri saya lagi. Saya manajer toko Patek Philippe di Times Square.
Ini jam tangan peringatan 175 tahun yang baru saja Anda beli. Mohon tanda tangan. Bab 49. Kamu tidak perlu berbohong demi aku lagi. Lin Yi mengambil pena dan menandatangani namanya pada dokumen itu. Setelah menandatangani, manajer toko wanita itu membuka kotak yang dikunci dengan kata sandi di tangannya. Di dalamnya terdapat kotak hadiah yang sangat indah. Saat kotak hadiah itu dibuka, sebuah jam tangan berkilau terpampang di hadapan semua orang. Ini benar-benar edisi ulang tahun ke-175 Patek Philippe. Ketika melihat berlian yang bertatakan pada jam tangan itu, semua orang terdiam. Setahu saya, harga jam tangan ini mencapai 17,5 juta. Kok bisa ada di sini? Seru Fu Zhengping kaget. Pak, begini. 3 hari yang lalu, Pak Lin menghabiskan 17,5 juta untuk membeli jam tangan edisi ulang tahun ke-175 ini. Karena jam tangan ini selalu disimpan di kantor pusat, baru diberikan kepada Pak Lin hari ini. Dia benar-benar menghabiskan 17,5 juta untuk membeli jam tangan. Bola mata yang Tianxin hampir jatuh ke tanah. Mungkinkah dia benar-benar salah paham terhadapnya? Mungkinkah dia benar-benar keluar untuk menjalani hidup sebagai generasi kedua yang kaya? Pada saat yang sama, orang lain yang hadir juga bereaksi. Mungkin memang ada kesalahpahaman di sini. Karena manajer toko datang langsung untuk mengantarkan barang, tentu tidak akan ada kesalahan. Tidak diragukan lagi dialah yang membeli jam tangan itu. Menghabiskan 17,5 juta untuk sebuah jam tangan bahkan lebih boros daripada menghabiskan 20 juta untuk mobil. Oleh karena itu, Pagani Zonda di pintu seharusnya bukan milik Didi, melainkan milik Lin Yi. Baiklah, itu saja untuk kalian. Kalian boleh kembali sekarang. Lin Yi melambaikan tangannya. Baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Mereka berdua lalu pergi dan melaju pergi. Ji Qingyan menarik napas dalam-dalam. Dia terbiasa dengan perilaku Lin Yi yang kaya karena dia mampu membeli 9 villa di paviliun Jiushu sekaligus. Sambil memegang jam tangan di dalam kotak, Lin Yi meletakkannya di tangannya. Beratnya tidak terlalu berat, tetapi cukup nyaman. Pak Tua Ji, cucumu luar biasa. Dia menemukan menantu yang baik. Keluarga Jimu akan berada di level yang lebih tinggi di Zonghai di masa depan. Sudah kuduga. Dengan kemampuan Nona Ji, kenapa dia mau mencari pria biasa-biasa saja untuk jadi pacarnya? Aku tidak menyangka dia orang yang sangat tertutup. Kebangkitan keluarga Ji sudah dekat. Ji Qingyan merasa sedikit malu saat mendengar pujian dari orang lain. Ada sedikit rasa gembira di hatinya. Kalau begitu terima kasih atas kata-kata baikmu. Ji Yongqing setuju dan menatap Tianxin. Tianxin, kalian sepertinya salah. Lin Yi mampu membeli jam tangan senilai lebih dari 10 juta yuan. Seharusnya dia juga mampu membeli mobil ini. Tolong minta maaf padanya. Kakek, apa yang perlu dimaafkan? Tanya Tianxin. Ini hanya kesalahpahaman. Tianxin benar. Anrong melangkah maju. Lin Yi ini memang kaya, tapi dia sama sekali tidak peduli padamu. Kurasa dia sebenarnya tidak terlalu peduli, dan mungkin dia akan meninggalkannya beberapa hari lagi. Apa maksudmu? Bentak Qingyan terus terang. Kau tidak bisa makan anggur, jadi kau bilang anggurku asam. Sekalipun mereka berpura-pura menjadi pacar, Qingyan tidak mengizinkan orang lain membicarakan Lin Yi seperti itu. Qingyan, tidakkah kamu melihatnya, kata Anrong. Kupikir jam tangan ini hadiah untuk kakek, tapi aku tidak menyangka akan dipakai sendiri. Dia datang ke pesta ulang tahun dan bahkan tidak menyiapkan hadiah. Jelas sekali dia tidak peduli padamu. Ibu saya benar, kata Yang Tianxin. Lihat Zhengping kita. Dia sudah mulai menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk kakek sebulan sebelumnya, tidak seperti kalian yang sama sekali tidak menganggap serius kakek. Zhengping, kurasa sudah waktunya. Keluarkan hadiah ucapan selamat yang sudah kau siapkan, kata Yang Feng sambil tersenyum. Baik, ayah mertua. Fu Zhengping kembali ke mobil, mengeluarkan hadiah yang disiapkannya, dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini koin perunggu dari masa pra-dinasti Qing. Saya sudah mengoleksi satu set lengkap. Penglihatan Tuan Liu sangat bagus. Dia langsung mengenali benda ini. Fu Zhengping berkata, saya tahu kakek menyukai barang-barang ini, jadi saya menghabiskan lebih dari sebulan untuk mengumpulkannya. Kaisar tidak mengecewakan mereka yang berniat baik, dan akhirnya beliau mengizinkan saya mengambilnya. Kalau tidak, hadiah ini tidak akan lengkap. Kalau begitu, kamu sungguh bijaksana, kata lelaki tua bermarga Liu itu. Set koin tembaga pra-Qing ini jarang beredar di dunia. Di seluruh Tiongkok, mungkin tidak lebih dari 50 set lengkap. Menurut perkiraan saya, nilai set koin tembaga ini setidaknya 2 juta. Dalam beberapa tahun, nilainya pasti akan naik. Qingyan, kau lihat itu. Ini hadiah yang disiapkan dengan sangat hati-hati, kata Yang Tianxin. Memangnya kenapa kalau kamu punya pacar orang kaya? Dia nggak serius sama kamu dan nggak mau keluar uang sepeser pun buat kamu.
Itu cuma buang-buang waktu. Tepat sekali. Kalau kamu menemukan pria, kamu harus menemukan seseorang yang baik padamu. Kalau tidak, apa gunanya pergi keluar dan bersenang-senang setiap hari, komentar Jianrong. Ibu mertua, Tianxin, bukan masalah besar kalau dia beli zonda dan jam tangan seharga lebih dari 10 juta dolar. Dengan kekayaan bersih saya pasti bisa membeli semua itu kalau saya bekerja keras, kata Fu Zhengping. Siapa bilang Lin Yi tidak menyiapkan hadiah? Setelah mengatakan itu, Ji Qingyan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Lalu ia membukanya dan menemukan sebuah cincin giok di dalamnya. Kakek, ini hadiah yang disiapkan Lin Yi untukmu. Dia sangat memikirkannya. Lin Yi tersenyum ketika melihat cincin giok antik itu. Ji Qingyan memang gadis yang baik. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia menyiapkan hadiahnya agar dia tidak kehilangan muka. Betapa perhatiannya dia. Qingyan, pacarmu mengendarai mobil mewah seharga lebih dari 20 juta yuan dan jam tangan seharga lebih dari 10 juta yuan, tapi dia memberimu barang semurah itu, tanya Tianxin. Siapa bilang itu barang murah? Lin Yi sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Haha, coba tanya Pak Tua Liu, apa ini barang murah? Dia ahli di bidang ini. Orang tua yang berbicara sebelumnya berjalan mendekat. Kualitas cincin ini lumayan. Memang bagus, tapi dari segi nilai koleksi, tidak bisa dibandingkan dengan koin tembaga praking. Harga pasarannya sekitar 500 ribu dolar. Harganya juga tidak akan setinggi koin-koin itu. Nilainya cuma sekitar 500 ribu dolar, kata Tianxin dengan nada aneh. Qingyan, aku turut berduka cita untukmu. Kamu cuma bernilai 500 ribu dolar di matanya. Apa maksudmu hanya bernilai 500 ribu dolar, tanya Qingyan. Hadiah diberikan dengan tulus. Lin Yi butuh waktu lama untuk mendapatkan cincin giok ini, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Harganya cuma 500 ribu dolar. Sekalipun kamu berusaha keras, nilainya tetap tidak akan seberapa di koleksi kakek, jawab Tianxin. Lin Yi. Qingyan cemas. Kenapa dia mengatakan yang sebenarnya? Haha, Qingyan, kenapa kamu melakukan ini? Pacarmu sepertinya tidak menghargai kebaikanmu, kata Tianxin. Lin Yi terlalu sibuk. Kenapa aku tidak bisa menyiapkan hadiah untuknya, tanya Tianxin. Tianxin mengangkat bahu, tentu saja boleh. Yang ingin kukatakan adalah dia sama sekali tidak peduli padamu. Hati-hati jangan sampai dipermainkan. Aku melihat banyak orang di internet, dan mereka semua dihamili oleh anak-anak orang kaya generasi kedua, jadi mereka harus membesarkan anak-anak mereka sendiri. Aku khawatir kau akan salah jalan, dan itulah sebabnya aku mengingatkanmu. Lin Yi merangkul pinggang Qingyan dan tersenyum. Kenapa kalian banyak berdebat? Tidak perlu. Lagi pula, aku sudah menyiapkan hadiah. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Ji Qingyan terkejut. Dia tahu segalanya tentang kehidupan Lin Yi beberapa hari terakhir ini. Dia menjemputnya dari tempat kerja pada siang hari dan selama 2 malam berikutnya, dia menginap di rumahnya. Dia tidak menyiapkan hadiah apapun selama waktu itu. Saya datang untuk memberi selamat kepada Pak Tua Ji. Tidak sopan kalau tidak membawa hadiah. Tidak ada tapi, kata Lin Yi. Tunggu aku di sini. Aku meninggalkan hadiahnya di mobil. Aku akan membawanya sekarang. Lin Yi kembali ke mobil dan mengeluarkan lukisan Taman Persik sebelum menyerahkannya kepada Ji Yongqing. Pak Tua Ji, ini hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Semoga kau menyukainya. Ji Yongqing mengambil hadiah dari Lin Yi dan membukanya dengan rasa ingin tahu. Saat gulungan itu dibuka, mata Ji Yongqing yang bingung terbelalak. Itu, Peach Garden-nya Zhang Daqian. Apa? Itu, Taman Persik. Pak Tua Liu bergegas menghampiri dan terkejut saat melihatnya. Ini benar-benar, Taman Persik, karya Zhang Daqian. Setahu saya, harga lukisan ini setidaknya 200 juta yuan. Tuan Lin memberikan hadiah yang sangat murah hati. Saat mengetahui harga, lukisan Taman Persik, mata indah Ji Qingyan terbelalak. Lin Yi benar-benar memberikan barang yang mahal. Mereka hanya pasangan palsu. Tuan Liu, apakah Anda yakin Anda tidak salah lihat? Apakah lukisan ini benar-benar bernilai 200 juta? Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa, rasanya biasa saja. Ini lukisan asli Tuan Zhang Daqian. Makna di baliknya tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilihat orang biasa, jawab lelaki tua itu. Lagi pula, 200 juta yang kuberikan itu sudah perkiraan yang sangat konservatif. Kalau aku membawanya ke balai lelang, kemungkinan besar akan terjual dengan harga tinggi, 300 juta. Nilai benda ini tak terkira. Mendengar penjelasan tersebut, warga yang datang merayakan ulang tahun itu diam-diam merasa takjub. Di mana putri sulung keluarga Ji menemukan pacar seperti itu. Dia dengan santai memberikan 200 juta sebagai hadiah ucapan selamat. Ini terlalu boros. Wajah yang Tianxin berganti-ganti antara merah dan putih. Dia telah mulai mempersiapkan lebih dari sebulan sebelumnya untuk pesta ulang tahun.
Itu semua agar dia bisa melampaui Ji Qingyan saat ini. Sekarang, semuanya hancur oleh pria terkutuk ini. Hehe, Tuan Liu yang tua, aku tahu kau adalah penggemar berat dunia barang antik, tapi kali ini, aku khawatir kau telah melakukan kesalahan, kata Fu Zengping sambil tersenyum. Melakukan kesalahan? Tanya lelaki tua bermarga Liu, bagaimana aku bisa melakukan kesalahan? Ada beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui. Sebenarnya, 2 tahun lalu, lukisan ini dibeli oleh CEO Didi kami, Bapak Cheng Xuang, seharga 180 juta yuan. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, CEO Cheng secara pribadi mengatakan bahwa lukisan ini adalah hartanya yang paling berharga. Pernah ada yang menawar 230 juta yuan, tetapi beliau tidak menjualnya. Namun, sekarang, lukisan ini akhirnya muncul di sini. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Fu Zengping sudah menjelaskannya, jadi ada yang salah dengan otaknya jika Tuan Liu masih tidak mengerti apa yang dia katakan. Jelas sekali ini palsu. Haha. Yang Tianxin tertawa terbahak-bahak. Qingyan, sebagai cucu perempuan tertua keluarga Ji, kami semua mengira pacarmu akan bisa memberikan hadiah yang mengejutkan. Namun, kami tidak menyangka dia benar-benar akan menggunakan barang palsu untuk menipu kami. Ini benar-benar membuat kami tertawa terbahak-bahak. Qingyan, bukannya Bibi mengkritikmu, tapi bukankah pacarmu agak terlalu jahat? Bagaimana mungkin kau menggunakan lukisan palsu untuk menipu kakekmu di acara sepenting ini? Wajah keluarga Ji sudah benar-benar dipermalukan olehmu. Alis Ji Antai berkerut erat. Sungguh memalukan hal seperti itu terjadi di pesta ulang tahun ayahnya. Setelah terdiam cukup lama, Ji Qingyan pun angkat bicara. Bagaimanapun juga, aku yakin Lin Yi tidak akan berbohong tentang lukisan palsu. Dia bukan orang seperti itu. Lin Yi tersenyum. Nona kecil Ji Qingyan ini cukup setia dan selalu berada di sisinya. Dia sebenarnya tidak seburuk itu. Qingyan, kakak iparmu sudah menjelaskan semuanya. Apa kau tidak percaya padanya? Tanya Tianxin. Kurasa kamu telah diberi obat bius olehnya. Fu Zengping berdiri dan berkata sambil tersenyum. Qingyan, aku pernah melihat lukisan ini di rumah CEO Cheng. Aku berani bersumpah demi hatiku dan meyakinkanmu bahwa lukisan ini pasti palsu, karena lukisan aslinya selalu ada di rumah CEO Cheng. Fu Zengping adalah orang yang bertanggung jawab atas Didi Yanjing, dan sekarang, ia harus mengintegrasikan bisnisnya di Zonghai. Agaknya, dia juga punya pengaruh di kantor pusat Didi. Oleh karena itu, kecil kemungkinan kata-katanya salah. Lagi pula, itu adalah acara besar, jadi kecil kemungkinan dia akan berbohong. Pria tua bermarga Liu itu menggelengkan kepalanya. Saya salah tentang ini. Saya sudah berkecimpung di dunia barang antik selama bertahun-tahun, tapi saya bahkan tidak tahu kalau itu lukisan palsu. Saya sangat malu. Pak Liu, manusia memang bisa salah. Wajar saja kalau setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Tuan Fu benar, sahut seseorang. Siapa yang mengira dia akan begitu berani berbohong tentang lukisan palsu pada kesempatan seperti ini? Jika Tuan Fu tidak menyadari tipuannya, kita semua akan tertipu. Dia berhasil merebut hati Nona Ji, tapi dia bahkan tidak tega memberinya hadiah. Orang macam apa dia ini? Baiklah, semuanya, jangan terlalu banyak bicara, komentar Fu Zengping. Tuan Liu, menurut aturan dunia barang antik, jika kami menemukan yang palsu, apa yang harus kami lakukan? Ketika kami menemukan barang palsu atau tiruan, kami biasanya langsung menghancurkannya di tempat. Kalau begitu, aku akan berbuat baik hari ini dan menghancurkan pemalsuan ini. Itu akan memberinya pelajaran. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Tentu saja, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu punya beberapa dolar yang buruk. Fu Zengping menghampiri dan mengambil Peach Garden dari tangan Ji Yongqing. Dengan desisan, ia langsung merobeknya. Haha, ini sangat memuaskan. Lin Yi menyipitkan matanya, senyum di wajahnya. Ini akan menyenangkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.